Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pengalaman-pengalaman saya dengan beliau sangat banyak sekali, karena saya kan sebagai putra beliau yang juga murid beliau. Jadi banyak sekali beliau sosok yang ulama, sosok yang menonjol kewalian beliau, sosok yang seorang ayah yang mendidik saya pribadi, mendidik kakak saya, yang setiap hari saya kumpul. Dan tidak lupa juga beliau juga sering gurau, Mbak. Sering mencintai nasionalis, cinta ini, tapi beliau di dalam rumah keseharian beliau, kalau khususnya beliau itu sangat suka kepada santri, sehingga sosok beliau juga sering humoris juga. Dan ini juga dari kakek saya juga sudah begitu, sering bercanda juga sama santri, sampai kadang itu pernah ada humorsnya, yaitu ada seorang santri itu namanya Fathur Rahman, sama teman-temannya itu kan bisa dipanggil Rakiman gitu, biasalah ada guyonan santri sama teman-teman. Lalu beliau pas omongan sama santri itu, Fathur Rahman bilang, kamu jangan mau dibilang Rakiman ya. Lalu beliau selang sebentar pamit, sang santri beliau ketika di depan dipanggil Rakiman gitu kan, sambil tertawa. Terus yang murid ini bingung, Mbak, mau jawab. Tadi mau dibilang Rakiman, tapi gimana yang manggil guru saya. Akhirnya beliau teman saya yaitu Fathur Rahman tadi datang ke dalam, Mbah. Lalu kamu kan sudah saya bilang kamu jangan mau dipanggil Rakiman, kok datang. Nah, itu kan merupakan sosok humoris beliau, salah satu saja. Sebenarnya kalau yang dekat itu banyak humoris-humorisnya. Jadi seperti memang banyak sekali pelajaran dari Mbah Mun, seorang yang wali, sudah tadi disebutkan oleh Gus Haidar, Maka Hujan, sosok ulama, sosok politikus yang cinta terhadap Indonesia. Bahkan sampai beliau di Mekah haji sebenarnya pada waktu itu memikirkan Indonesia, Mbak. Yang itu kan sempat ada konflik, ada permasalahan besar yang alhamdulillah ini saya nggak bisa sebutkan. Alhamdulillah Indonesia terselamatkan dengan beliau pada waktu detik-detik menjelang kewafatan beliau. Beliau masih memberikan Indonesia. Jadi mengenai bagaimana sosok Kiai Haji Maimun Zubair ini di mata atau di pandangan putra bungsu Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ayahanda saya Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah ta'ala, beliau adalah sosok ayah yang sangat baik sekali, karena alhamdulillah yang putra-putra beliau yang 8 laki-laki itu semua bisa belajar ke luar negeri. Hal ini tentu bukan merupakan perjuangan yang berat, apalagi umpama bisa dibayangkan berpisah dengan anaknya sampai berpuluh-puluh tahun, sampai ada yang 10 tahun, ada yang beberapa tahun. Semestinya rindu kepada anak-anaknya, tapi demi untuk pendidikan abah saya rela untuk berpisah dengan beberapa tahun. Bahkan pada waktu itu abah kan sudah sepuh, saya masih ingat. Saya masih mondok belajar di Mekah, yang nggak tahu apakah nanti saya ketika mondok di Mekah itu apakah nanti bisa bertemu kembali ketika pulang apa tidak. Hal ini tentu ketika saya berangkat, ya udah, ini adalah pendidikan, saya harus rela. Ketika saya berangkat saya nggak ketemu, tapi alhamdulillah Allah menakdirkan 10 tahun saya di Mekah kembali masih menemui beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Hal ini, Mbak, banyak yang tidak tahu bahwa untuk mendidik seorang anak itu beliau bukan hanya mendidik, tapi beliau juga praktekkan, di mana di rumah beliau pasti dibuat ngaji.
dibuat ngaji ini bukan untuk hanya semata ngaji, tetapi juga memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa hidup itu adalah belajar, hidup adalah mengaji, hidup adalah ibadah, hidup adalah begini dan seterusnya. Jadi beliau bukan hanya mendidik, tapi memberikan contoh. Juga tadi terkait pembelajaran tadi, Abah sebenarnya banyak yang tidak tahu. Saya waktu kecil itu beliau, maaf ini saya ungkapkan, kan saya anak tahu bahwa beliau sempat hutang, Mbak, untuk mendidik seorang anak, membiayai ke luar negeri. Beliau demi untuk perjuangan, beliau sebagai sosok ayah sempat, karena namanya hidup kan kadang punya uang, kadang nggak punya uang. Ini saya masih ingat menemani abah saya sama ibu saya sempat hutang untuk membiayai anak. Pengorbanan beliau kepada anak-anak beliau dalam mendidik, karena demi ketika itu tahun 2002 ibu saya wafat dan kakak-kakak saya masih banyak di luar negeri. Beliau mengalah untuk anak-anaknya, biar ketika ibu saya wafat, biar anak-anaknya tidak ada yang pulang dulu, biar melanjutkan perjalanan. Beliau mengalah, beliau sendiri yang pergi ke luar negeri. Pada waktu itu ada yang di Mekah, ada yang di Mesir, ada di Suriah. Itu kan nggak mudah dan nggak gampang, masalah faktor semua, sehingga tapi beliau itu mengalah. Beliau yang pergi sendiri ke Mesir, mengunjungi kakak saya, Dr. Kiai Abdul Ghafur, ke Mekah, ada Kiai Abdul Rauf, ada di Suriah Kiai Ahmad Wafi. Beliau yang ke sana sendiri. Jadi beliau adalah sosok ayah yang begitu berjuang ini kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, demi untuk pendidikan putra-putra beliau. Dan yang saya ingat, beliau setiap sholat atau dimanapun, ini termasuk rahasia kesuksesan kenapa banyak murid-murid beliau yang menjadi tokoh di masyarakat, dan putra-putra beliau yang mungkin dianggap sebagai tokoh, itu beliau selalu berdoa, Pak. Selalu mendoakan kepada anak-anak beliau, mendoakan kepada murid-murid beliau. Sampai saya pada waktu itu belajar di Mekah, beliau alhamdulillah Allah takdirkan Abah sering haji pada waktu akhir-akhir. Saya ketika di Mekah, saya sering mendengar sampai di Mekah pun. Dan dimulai saya masih di rumah, ketika saya berjamaah akan ketemu sama Abah saya, beliau pasti mendoakan, ya Allah semoga murid-murid saya, anak-anak saya semua menjadi ahli ilmi. Jadi rahasia kenapa abah saya mempunyai murid-murid, mempunyai putra-putra yang senang dengan ilmu, ya dari beliau sendiri. Beliau selalu mendoakan. Jadi kali Kiai Haji Maimun Zubair, berarti beliau tidak hanya mendoakan anak-anaknya saja, tetapi juga santri-santrinya, begitu ya? Gus Idror, mengenai pandangan dari kecintaannya Kiai Haji Maimun Zubair terhadap masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa sekali, Gus. Sosok beliau terhadap kecintaan terhadap Indonesia ini nggak usah jauh-jauh. Beliau sangat cinta batik, Mbak. Batik. Sering kan kalau di foto-foto itu beliau memakai batik, bahkan pakai surban pun terkadang beliau memakai batik. Jadi bukan imamahnya, bukan, tapi bajunya batik. Dan beliau sangat bangga sekali ketika memakai batik keluaran khas Indonesia, Mbak. Jadi dari mode pakaian aja sudah menunjukkan cinta beliau terhadap Indonesia. Juga yang masyhur bahwa di rumah kami, yakni di rumah beliau itu selalu dipasang Garuda dan presiden dan wakil presidennya.
Jadi di rumah sampai alhamdulillah saya bisa meneruskan di rumah masih ada Garuda dan presiden serta wakil presidennya. Dari penampakan itu saja sudah kelihatan, apalagi yang tadi saya ucapkan, cinta beliau terhadap Indonesia sampai detik beliau walaupun di Makkah beliau memikirkan dan mempunyai kebijakan politik yang bermanfaat kepada Indonesia. Tapi mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan sekarang, nanti khawatir ini kan masalah Indonesia Mbak ya. Jadi beliau sangat cinta kepada Indonesia, contoh cinta terhadap masyarakat. Itu kan untuk skala Indonesia. Untuk skala masyarakat kecil Mbak, dari sudah lama beliau suka membangunkan tetangga-tetangga kamar mandi. Pada waktu Abah kan sudah lama Mbak ya, sekitar tahun 80, mungkin 78 atau berapa itu beliau. Pada waktu itu masyarakat ekonomi kan belum terbangun, beliau suka membangunkan tetangga kamar mandi. Untuk tahun era 98 saya masih ingat, beliau juga terhadap masyarakat, beliau suka di samping sosok kiai, sosok ulama, sosok wali, beliau suka membangun dam. Jadi sungai-sungai itu beliau bikin dam atau tanggul supaya airnya itu tidak cepat habis ketika kemarau. Masyarakat masih mempunyai air dan serapan air, sumur-sumur di sekeliling sungai itu masih bisa dimanfaatkan. Dan sampai sekarang masih ada tanggul-tanggul beliau, beberapa, bukan 1-2 tapi beberapa tanggul masih ada. Kiai Haji Maimun sangat cinta sekali kepada Indonesia dan juga secara tidak langsung sudah mencontohkan nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi ideologi bangsa, begitu ya? Nggih. Pulang terdiri pada tim TV 9 juga saya mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan saya, kekurangan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.